Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizal Diamsyar, peserta Latsar CPNS Provinsi Kalimantan Utara, Angkatan 42. Di sini saya akan menjelaskan tentang lembar tugas pelayanan publik yang ditutori oleh Ibu Sipta Melina SPSI MM. Lanjut ke pertanyaan pertama. Identifikasikan analisis isu pelayanan publik. Pelayanan publik harusnya memiliki satu partisipatif. Dalam penyelenggaraannya dibutuhkan masyarakat untuk ikut serta terlibat dalam prosesnya. 2. Transparan. Menyediakan akses informasi, prosedur, dan segala hal tentang pelayanan publik kepada masyarakat. 3. Responsif. Pemerintah wajib mendengarkan kebutuhan warganya. 4. Non-diskriminatif. Tidak membeda-bedakan warga negara. 5. Mudah dan murah. Persyaratan yang dibutuhkan tidak menyulitkan dan dapat dijangkau. 6. Efektif dan efisien. Prosedurnya sederhana, tenaga kerja sedikit, dan biaya yang murah. 7. Aksesibel. Dapat dijangkau dalam arti fisik, yaitu dekat, mudah dilihat, dan ditemukan. 8. Akuntabel. Dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 9. Berkeadilan. Memberikan rasa keadilan bagi kelompok yang lemah ketika berhadapan dengan kelompok yang kuat. Soal kedua, bentuk-bentuk pelayanan publik di instansi saudara. Bentuk pelayanan publik di bidang tata ruang. 1. Memberikan informasi kepada masyarakat atau pelaku usaha tentang peruntukan sebuah kawasan dan kesesuaian peruntukan ruang tersebut sesuai fungsinya. 2. Membantu pembuatan surat izin usaha kepada masyarakat dan pelaku usaha. 3. Memberikan konsultasi mekanisme peraturan baru tentang penataan ruang kepada masyarakat dan pelaku usaha. Soal ketiga. Berikan contoh pelayanan publik yang baik dan yang tidak baik. Contoh pelayanan publik yang baik. Pertama, tidak diskriminatif atau membeda-bedakan pelayanan kepada warga negara. Proses pelayanan jelas dan transparan seperti persyaratan prosedur, biaya. Kemudian ramah dan sopan kepada warga yang datang. Untuk contoh pelayanan publik yang buruk, pertama itu diskriminatif, yaitu membeda-bedakan pelayanan kepada warga negara. Kemudian proses pelayanannya tidak jelas. Dan terakhir, bermain HP saat melakukan pelayanan publik. Soal keempat, contoh penerapan pelayanan publik. Contoh penerapan pelayanan publik yaitu pelayanan publik dalam bentuk administrasi, pembuatan dokumen seperti SIM, KTP, KK, buku nikah, surat keterangan, STNK, dan lain-lain. Pelayanan publik dalam bentuk transportasi ada Damri dan angkot. Pelayanan publik dalam bentuk fasilitas seperti trotoar jalan, kemudahan akses difabel, baik di jalan, trotoar, dan tempat umum. Soal kelima, tipe dan gaya pelanggan serta etiket dalam pelayanan publik. Tipe pelanggan serta etiket dalam pelayanan publik. Tipe pertama yaitu tipe yang cerewet dan aktif berbicara. Cara melayaninya dengan mendengarkannya dan ikut aktif meresponnya. Tipe kedua, tipe pendiam. Biasanya tidak banyak bicara. Cara melayaninya dengan sungguh-sungguh dan memberikan pertanyaan yang ringan. Tipe ketiga, tipe tidak sabar dan buru-buru. Cara melayaninya dengan berbicara yang sopan dan santun, membuatnya rileks dan santai, kemudian memberikan arahan dan informasi secara perlahan. Keempat, tipe marah-marah. Dengan cara sabar dan jangan ikut emosi, ikuti SOP yang ada dan jelaskan kepadanya. Tipe terakhir, tipe serobot antrian. Dengan cara ditegur dengan sopan dan lebih baiknya diberikan nomor antri. Terakhir, tuliskan tanggapan saudara tentang lembar tugas. Menurut saya, lembar tugas ini memberikan saya kesempatan untuk mempelajari lagi pelayanan publik, menanamkan prinsip pelayanan publik untuk mewujudkan pelayanan yang prima dengan partisipatif, transparan, responsif, non-diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Dengan 9 prinsip pelayanan publik diharapkan dapat diterapkan kepada semua pelayanan publik. Kepuasan pelanggan adalah prioritas. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih kepada Ibu Sipta Melina SPSI MM sebagai tutor saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.